Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Hari ini kita akan belajar bersama Ibu Getrin dengan tema 7, subtema 3, pembelajaran keempat. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Walaupun kita tidak belajar secara langsung, Ibu harap kalian dapat belajar secara maksimal ya, agar dapat memahami pembelajaran kita pada hari ini. Pada materi kita sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang keragaman ekonomi yang ada di Indonesia. Ada yang masih ingat apa saja keragaman ekonomi yang ada di Indonesia? Keragaman ekonomi yang ada di Indonesia, yang pertama ada pertanian, yang kedua ada perikanan, yang ketiga ada peternakan, yang terakhir ada kehutanan. Pentingnya kita memahami keragaman yang ada di Indonesia agar kita dapat terhindar dari konflik, baik konflik antar ras maupun antar suku dan konflik antar agama. Pada pembelajaran kali ini, kita akan melanjutkan materi tentang keragaman ekonomi yang ada di Indonesia dan sikap toleransi terhadap keragaman. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, anak-anak ibu mampu menuliskan informasi-informasi penting dalam teks. Yang kedua, anak-anak ibu dapat menyebutkan aktivitas ekonomi yang dilakukan setiap keluarga. Yang ketiga, anak-anak ibu dapat menjelaskan sikap toleransi yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah. Yang terakhir, anak-anak ibu dapat menerapkan sikap toleransi di lingkungannya. Sikap toleransi ini harus anak-anak ibu terapkan agar dapat menghargai antar sesama manusia. Untuk lebih lanjutnya, kita mulai pembelajaran kita pada hari ini yuk. Hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 3, pembelajaran 4, indahnya persatuan dan kesatuan negeriku. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang sebelumnya. Jangan lupa siapkan alat tulisnya ya. Pada pembelajaran 3, kita sudah mengetahui 4 sektor ekonomi di Indonesia. Sekarang mari kita lanjutkan macam-macam sektor ekonomi di Indonesia. Yang pertama, aktivitas ekonomi di bidang pertambangan. Kekayaan alam di Indonesia juga terkandung di perut bumi, yaitu berupa barang tambang. Di wilayah Indonesia terdapat barang tambang minyak dan gas atau migas, serta barang tambang non-migas. Contoh barang tambang non-migas antara lain emas, tembaga, batu bara, biji besi, nikel, aluminium, intan, pasir, besi, dan bauksit. Potensi barang tambang ini hendaknya dikelola dengan optimal bagi kemakmuran rakyat. Barang tambang bersifat tidak dapat diperbaharui sehingga perlu dieksplorasi dengan bijak. Ketersediaan barang tambang harus dijaga bagi kebutuhan masa kini dan masa mendatang. Selain itu, perlu dicari sumber daya alam alternatif agar sumber daya alam tidak lekas habis. Kedua, aktivitas ekonomi di bidang industri. Industri merupakan usaha mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Bahan mentah bersumber dari sumber daya alam. Adanya aktivitas industri dapat meningkatkan nilai dan kualitas barang. Aktivitas industri dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, maupun badan usaha. Contoh industri di Indonesia antara lain industri otomotif, konveksi, elektronik, sepatu dan sandal, ban
pengalengan ikan, minuman dan makanan, serta pupuk. 3. Aktivitas ekonomi di perdagangan. Potensi alam tiap-tiap daerah di Indonesia berbeda-beda. Ada yang kaya potensi alam, ada pula yang miskin potensi alam. Fenomena ini dipengaruhi oleh kondisi geografis tiap-tiap daerah. Akibatnya, tidak setiap daerah mampu menghasilkan barang yang dibutuhkan masyarakat setempat. Untuk mengatasi masalah ini, berkembang aktivitas perdagangan. Aktivitas ini dilakukan masyarakat untuk menyalurkan barang dan garis miring atau jasa dari produsen ke konsumen. Barang dagangan dapat berupa hasil pertanian, peternakan, perikanan, hutan, dan barang industri. Aktivitas perdagangan bisa dilakukan tanpa perantara ataupun dengan perantara. Produsen dapat langsung menjual atau menyalurkan barang dan atau jasa kepada konsumen. Jika ada perantara, produsen menggunakan perantara untuk menyalurkan barang dan atau jasa kepada konsumen. Contoh perantara dalam perdagangan antara lain pedagang besar atau grosir, agen, dan pedagang eceran. Pada perkembangannya, aktivitas perdagangan juga melibatkan masyarakat luar negeri. Kegiatan perdagangan antar negara inilah dikenal dengan sebutan ekspor-impor. 4. Aktivitas ekonomi di bidang jasa. Aktivitas jasa merupakan kegiatan layanan kepada masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Aktivitas jasa lainnya antara lain jasa perbankan dan jasa keuangan, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa konsultasi hukum, jasa pariwisata, dan jasa lainnya. Berkembangnya aktivitas jasa ini memunculkan beragam jenis pekerjaan di bidang jasa. Setiap daerah dalam wilayah Indonesia mempunyai adat istiadat dan budaya daerah yang khas. Setiap warga masyarakat, termasuk kita, hendaknya bisa menunjukkan sikap toleransi terhadap keragaman dalam masyarakat. Sikap toleransi dalam masyarakat akan mewujudkan kehidupan yang damai. Bagaimanakah bentuk tindakan toleransi terhadap keragaman? Toleransi berasal dari bahasa Latin tolerer yang artinya dengan sabar membiarkan sesuatu. Toleransi dapat diartikan sebagai perilaku terbuka yang menghargai segala perbedaan yang ada dengan sesama manusia. Bersikap toleransi berarti bersikap sabar, menahan diri, serta menghargai dan berhati lapang terhadap orang-orang yang memiliki perbedaan pendapat. Berikut bentuk sikap toleransi terhadap keragaman suku, budaya, agama, ras, dan gender. Toleransi terhadap umat beragama. Sikap toleransi antar umat beragama dapat diwujudkan dalam bentuk tindakan sebagai berikut. Yang pertama, tidak menghina agama yang diyakini orang lain. Yang kedua, tidak memaksakan agama kepada orang lain. Yang ketiga, menghormati agama yang diyakini orang lain. Yang keempat, beribadah dengan baik sesuai ajaran agama yang dianut. Yang kelima, menghormati dan saling bekerja sama antar umat beragama. Selanjutnya, memberi kesempatan kepada pemeluk agama lain untuk beribadah. Yang terakhir, menjaga kerukunan antar umat beragama, dan antar umat beragama dengan pemerintah. Toleransi dalam keragaman suku dan ras. Masyarakat Indonesia terdiri atas beragam suku dan ras. Tiap-tiap suku bangsa mempunyai ciri khas yang membedakan dengan suku bangsa yang lain. Ciri khas suku bangsa yang didasarkan atas ciri fisik disebut ras. Jadi, setiap suku bangsa mempunyai ras masing-masing. Oleh karena itu, tercipta keragaman ras. Sikap toleran dalam keragaman suku dan ras dapat kita tunjukkan dalam bentuk sikap dan perilaku baik kepada siapapun, tanpa memberikan suku dan ras manapun. Selain itu, kita senantiasa menghargai dan menghormati harkat dan martabat setiap manusia dengan mengembangkan semangat persaudaraan dan menjunjung nilai kemanusiaan. Dalam pergaulan sehari-hari, kita harus bisa menerima suku-suku dan ras bangsa lain. Ketiga, toleransi dalam keragaman sosial budaya. Keragaman sosial budaya merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang tak ternilai harganya.
dan diwariskan oleh nenek moyang kita dari zaman dahulu. Kita sebagai penerus bangsa hendaknya senantiasa menghormati, melestarikan, dan mengembangkan berbagai bentuk warisan sosial dan budaya Indonesia. Bagaimanakah caranya? Tentu saja dengan bersikap toleran demi mempertahankan keanekaragaman sosial budaya dalam bentuk tindakan sebagai berikut. Bangga terhadap kebudayaan dalam negeri. Yang kedua, menyaring budaya asing yang masuk ke Indonesia. Yang ketiga, mengetahui dan selalu mencari informasi keanekaragaman budaya bangsa Indonesia. Yang keempat, menghormati kelompok lain yang menjalankan kebiasaan sosial dan adat istiadatnya. Yang kelima, menghargai hasil kebudayaan suku bangsa lain. Yang keenam, mempelajari dan menguasai seni budaya bangsa sesuai minat dan kesenangannya. Dan yang terakhir, melestarikan dan mengembangkan berbagai jenis seni tradisional seperti seni tari, musik, dan seni pertunjukan. Toleransi dalam keberagaman gender dan mengembangkan kesetaraan gender. Tuhan telah menciptakan manusia dalam dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Setiap orang hendaknya memiliki kesadaran gender, yaitu kesadaran atas konsep yang meletakkan kedudukan, fungsi, dan peran antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat sejajar. Laki-laki dan perempuan dapat bekerja sama dalam melakukan pembangunan nasional dan menciptakan harmoni sosial. Adapun sikap yang dapat kita kembangkan dalam menghormati keragaman gender adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak membedakan laki-laki dan perempuan dalam berteman. Yang kedua, memberikan hak yang sama antara laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, tolong-menolong tanpa membedakan jenis kelamin. Kesimpulan kita dalam pembelajaran hari ini yaitu keragaman ekonomi yang ada di Indonesia ada peternakan, pertanian, perikanan, kehutanan, pertambangan, industri, perdagangan, dan jasa. Toleransi merupakan menghargai segala perbedaan yang ada dengan sesama manusia. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran, langkah lebih baiknya kita mengucapkan lafaz hamdalah. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.